وعلى آله السادة الشرفاء وأصحابه الكرام النبلاء والتابعين لهم بإحسان إلى يوم العقاب والجزاء. أما بعد، فأوصي نفسي وإياكم أيها المسلمون وأيتها المسلمات بتقوى الله حق التقوى ومراقبته في السر والنجوى، فإن أجسادنا على النار لا تقوى، فتمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara dan saudari kaum muslimin dan muslimat, al-hadirin wal hadirat, awil musyahidin wal musyahidat yang hadir di Masjid Al-Jami' Duri, ataupun yang menyaksikan melalui media dimanapun berada. Pada subuh ini, seperti katakan oleh saudaraku tadi, kita dapat nikmat lagi, bisa merasa nikmat di rumah Allah ini. Subhanallah, kalau bukan karena Allah yang menjadikan iman itu indah di hati, kalau bukan karena Allah yang memberikan kekuatan untuk kita melangkahkan kaki untuk datang ke rumahnya ini, sungguh berat. Ya, sungguh berat. Kau takkan sanggup. Jangan sendiri, harus ramai-ramai. Sebab solat itu sendiri pada asalnya berat. Solat itu asalnya berat, tetapi Allah ringankan karena subhanallah besarnya harapan, besar harapan di dunia dan di akhirat. Masuk subuh sini di rumah Allah ini, di dunia pun sudah terasa nikmat, nyaman, aman, tentram. Kemudian di hari ini kita dapat jaminan dari Allah Subhanahu wa taala sampai petang nanti. Di akhirat, wa ma inda rabbika khairu wa abqa, yang di sisi Rabbmu lebih baik dan lebih kekal abadi. Oleh itu tidak ada kata terbaik kecuali bersyukur kita kepadanya, bukan karena kuasa kita, bukan pula karena daya dan kekuatan kita, tetapi Allah yang memberikan taufik untuk kita menggunakan nikmat itu sesuai dengan yang Allah inginkan dan Allah ridai. Semoga semakin banyak umat kita yang merasakan dan menikmati kebersamaan ini, dan kita pun semakin merasakan kenikmatan berada di tempat-tempat yang suci seperti ini. Kalau kita jadi tamu, pasti dimuliakan oleh sang pemilik rumah. Oleh itu tidak perlu risau, karena dia maha pengasih dan maha pemurah, kaya, pemurah. Serahkan kepadanya berapa untuk kita, tidak usah dihitung-hitung, proposal tidak perlu, tapi berdoalah semoga Allah balas keberadaan kita di sini dengan sebaik-baik balasan. Salawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Kalau kita bayangkan betapa dulu Nabi alaihi salatu wassalam senangnya melihat wajah-wajah yang berseri-seri ini. Selesai solat subuh, beliau menghadap ke jemaah, memperhatikan, Masya Allah, tenang hati beliau, tentram melihat wajah-wajah ahli surga. Kita pun melihat wajah-wajah yang hadir subuh ini, ya harap-harap kita mudah-mudahan semuanya masuk surga, semuanya senang dan setia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau bukan karena dakwah beliau, kalau bukan karena ajaran beliau, kita tak juga berada di sini.
Subhanallah, 14 abad yang lalu beliau bersusah payah berjihad dan berdakwah sampai-sampai keluarga sendiri menolaknya, orang kampung mengusirnya, teman-teman seangkatan tidak meridainya, menuduh dan menepis dakwanya. Tapi beliau sabar, tak pernah dendam. Beliau tegar, tak pernah mundur. Beliau istiqamah, tak goyah. Beliau selalu maju ke depan karena jalan itu memang lurus. Tak boleh banyak menoleh kiri dan kanan. Sebab di kiri kanan banyak gangguan, banyak godaan. Siapa yang melihat pasti akan tertarik. Dan siapa yang tertarik akan terjerumus. Semoga Allah setiapkan kita menjadi insan-insan yang istiqamah mengikuti Nabi alaihi salatu wassalam. Banyak godaan benar memalingkan kita dari jalan Nabi alaihi salatu wassalam dengan berbagai tuduhan. Kalaulah yang pertama saja tak selamat dari tuduhan, kan Nabi yang pertama. Orang sebaik itu, orang semulia itu, orang yang akhlaknya setinggi itu, budinya seagung itu, Allah sendiri mengatakan wa innaka la'ala khuluqin azim, engkau di atas akhlak yang agung. Tak diterima juga, difitnah, dicela, dicaci, diprovokasi, bahkan sering dipersekusi. Tetapi beliau alhamdulillah wal aqibatu lit taqwa, kesudahan yang baik untuk ketakwaan. Dan oleh sebab itu banyak-banyaklah kita berterima kasih, berdoa dan berselawat untuk Nabi. Itu pun kebaikannya kembali kepada kita juga. Man shalla alaihi salatan sallallahu biha alaihi asyra. Siapa yang selawat kepadaku satu kali, Allah balas selawat untuknya 10 kali. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah SWT, kita di dunia ini waktu kita sungguh sebentar, tidak lama. Ya, kalau diukur dengan hari akhirat, ada yang sudah pernah ke akhirat? Enggak ada. Tapi mendengar tentang hari di akhirat sudah sering. Satu hari di akhirat sehitung 1000 tahun di sini. Sehari di akhirat 1000 tahun di sini. Dan kita tidak ada yang umurnya sampai 1000 tahun di sini. Umat ini seperti kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, a'maru ummati ma baina 60 ila 70 wa qalla man yajuzu dzalik. Umur umatku ini adalah hanya antara 60 sampai 70. Hanya 60 sampai 70. Dan sedikit yang lewat itu. Dah lewat habis jatah tu. Dah lewat sebenarnya sudah jatah tambahan. Ada yang sudah lewat 70? Banyak kayaknya. Siapa yang paling tua sekarang yang hadir hari ini? Tidak ada yang ngaku kasih paling tua ya. Takut dibilang tua, nanti tidak masuk surga. Nah, di surga tak ada orang tua, semuanya orang muda-muda. Yang paling tua yang hadir, tidak ada yang ngaku. Masya Allah. Apa wapamu Pak? 74. Dan lebih, ada lebih tua dari 74? Tidak ada. Yang lebih tua dari 74, tidak ada lagi. Yang 47. 47 ramai ini. Yang 74. Bapak paling tua Pak? Masya Allah. Tinggal mana Pak? Tinggal ke mana? Dekat sini juga? Hah? Dekat sini? Masya Allah. Beliau yang paling tua? Masya Allah. Hah? Masih ada lagi? Berapa Haji? Masya Allah 84. Dari tadi lagi apa tak cakap. Takut dibilang tua. Jangan-jangan apa lagi 85? Hah? Berapa? 84. 48. Mana Cik? Nah. Baik. Ada lagi di atas 84? Nah, kalau gitu izinkan saya kasih hadiah buat Bapak. Tidak apa-apa.
Boleh Bapak maju sedikit atau saya yang turun ke situ? Hah? Silakan Pak, silakan Pak. Silakan Pak. Ah. Nah. Iya. Bapak kalau ngaku pertama, dipersilakan juga Pak. Iya, karena pemberani. Bapak jadi ragu, Masya Allah. Bapak suka warna hijau, warna merah, warna biru. Hijau, biru, merah, abu-abu. Oh, terserah saja. Atau perlu dikeluarkan contohnya? Yang abu-abu ini Pak. Nah, kalau yang ungu ini, yang hijau ini, yang merah ini. Yang merah aja Pak, silakan. Nah, Bapak silakan Pak, silakan Pak. Silakan Pak, enggak apa-apa. Nah. Ah, silakan, karena beliau mengaku. Silakan Pak, makasih. Masya Allah, mubarak. Silakan Pak, karena Bapak berani dari awal. Ya pemberani itu saya kasih ini. Tapi saya tidak tahu sukanya abu-abu itu gimana. Maaf Pak ya. Nah, gitu aja, sama aja. Disamakan saja. Masya Allah. Silakan Pak. Tidak apa-apa. Tidak, terserah Bapak, taruhlah di mana nanti. Taruh di masjid, selepas itu taruh lagi sama saya. Bawa aja. Bawa aja. Masa bisa kasih. Nanti tidak boleh masuk lagi, yang keluar tidak boleh masuk lagi. Nah, ambil aja. Ah, terserah Bapak setelah itu. Kasih, Masya Allah. Saya tahu duit Bapak banyak. Tapi hadiah tak boleh tolak. Mana tahu saya dapat hadiah lagi nanti. Nah. Kasih, syukran. Iyalah. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT. Terima kasih Pak ya. Nah. Sampai di mana tadi? Nah, jadi lupa jadinya. Karena lama. Bahwasanya umur kita memang kalau sudah banyak kelok terlupa jalan lurus. Bahwasanya umur kita di dunia ini sangat terbatas. Tidak ada yang panjang-panjang seperti umat-umat dahulu. Ya, kalau umat Nabi Nuh misalnya, beliau hidup 1000 tahun kurang 50 tahun. Falabitha fihim alfa sanatin illa 50 ama. Hidup, saya sengaja pakai bahasa Al-Quran, 1000 tahun kurang 50 tahun. Masyaallah kiram dirahmati Allah. Dan Allah sudah tetapkan walikulli ummatin ajal. Setiap umat itu ada batas waktunya. La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tidak ada yang ditakhir, dilambatkan barang sesaat, dan tidak pula bisa dimajukan. Allah sudah menuliskan sebelum diciptakannya langit dan bumi 50.000 tahun lamanya. Kemudian Allah sudah menetapkan dan menakdirkan bahwa kita diciptakan untuk suatu visi yang besar dan misi yang berat, sampai-sampai bumi, sampai-sampai langit, sampai-sampai gunung angkat tangan tidak siap untuk melaksanakannya. Berat. Inna aradnal amanata 'ala as-samawati wal arda wal jibala fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha. Sesungguhnya kami tawarkan amanah ini, amanah menjalankan syariat ini, menjalankan perintah ini, menjalankan visi dan misi ini kepada langit, bumi, gunung-gunung. Fa abaina yahmilnaha. Mereka enggan, tidak mau menerimanya karena sifatnya tawaran. Apa sebab? Wa asfaqna minha. Mereka merasa khawatir, tidak sanggup melaksanakannya. Wa hamal al insan. Tapi diangkat atau dipegang oleh manusia. Amanah jadi khalifatullah di atas muka bumi. Innahu kana zaluman jahula. Manusia itu sangat zalim dan sangat jahil. Allah.
Allah yang menciptakan, dia Maha tahu. Kita ini memang sangat zalim dan sangat jahil. Oleh itu Allah kirimkanlah kepada kita perutusan-perutusan. Allah kirimkan kepada kita surat-surat dan catatan, aturan-aturan dan syariat, supaya kita tak tersesat jalan, supaya kita tidak lalai dan melupakan. Itulah yang disebut dengan kitab-kitab, suhuf-suhuf para nabi dan para rasul. Karena Allah tahu kita ini sangat zalim dan sangat jahil, perlu ada yang mengingatkan. Di mana datang zalimnya? Manusia itu merasa berpunya, tagha. Kalla innal insana la yatgha. Ar-ra'ahu istaghna. Manusia itu, kata Allah, akan cenderung melampaui batas di saat dia merasa berkecukupan. Merasa berkecukupan. Yang kedua, kenapa dia jahil? Karena dia tidak mau mengikuti ilmu, karena mengikuti hawa berupa pikiran dan perasaan. Akhirnya jahil dia. Dia tahu ini aturan Allah, lalu dia langgar dan mengikuti pikiran dan perasaannya. Yang pikiran dan perasaan ini dalam bahasa syariat disebut dengan hawa. Disebut dengan hawa. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa? Kamu tidak perhatikan orang yang menjadikan Tuhannya hawa nafsunya. Oleh itu Nabi ingatkan di hadis nomor 42 dalam Al-Arba'in, Nabi ingatkan, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi. Tidak akan sempurna iman seseorang dari kalian sampai hawanya mengikuti apa yang aku bawa. Apa itu hawa? Pikiran, perasaan. Pikiran, perasaan. Manusia tersesat, manusia lalai, manusia abai karena pikiran dan perasaan. Lupa dia kepada apa yang Allah turunkan. Ma'asyiral kiram, bapak dan ibu, saudara-saudari yang saya muliakan. Dan ini yang lupa ini, bahwasanya kita diciptakan hanya untuk masuk kembali ke tempat asal kita dahulu kala. Di awal cipta, di awal kali Allah mencipta Abuna Adam alaihissalam. Nabi Adam dulu di mana? Di surga. Nabi Adam di surga. Lalu karena tidak tahan dengan godaan. Siapa yang menggoda? Iblis. Iblis jumpa sama Adam. Jumpa sama Adam. Jumpa. Kalau di mana dia menggodanya? Dulu sama-sama di atas, di surga. Dan Allah sudah tunjukkan, hai Adam, hadza adulak. Ini adalah musuhmu. Musuh. Tapi subhanallah, Adam alaihissalam sudah diperintahkan Allah, wa'idna ila Adam min qablu falam najid lahu azma. Adam itu sudah kami perintahkan sebelum ini, cuma azamnya lemah. Gara-gara azam lemah, berpegang teguh pada ajaran Allah SWT dan perintahnya, akhirnya dia kalah oleh keinginan, perasaan dan pikirannya. Ketika pikirannya diolah oleh iblis alaihissalam, masa iblis alaihissalam, nah alaihi la'natullah, pikirannya diolah oleh iblis, lalu iblis dengan bahasa, dan saya ini lebih dulu dari kalian. Betul? Mana yang tua? Iblis apa Adam? Iblis. Antum tahu sendiri, saya lama tahu seluk beluk di sini.
Nah, oleh sebab itu saya ini innilakuma laminan nasihin. Saya ini Adam sebenarnya hanya menasihati kalian berdua. Bukan apa-apa, saya tidak punya kepentingan. Saya sudah dilaknat Allah, dah habis kepentingan saya. Masuk pikiran itu ke Adam alaihissalam dan juga rengekan sang istri yang disayang. Ya Allah bang, betul lah bang iblis dulu. Nah, kan apa katanya? Kata iblis, manaha rabbukuma antilkuma syajarati illa an takuna malakaini atau takuna minal khalidin. Allah. Kalau orang berpengalaman, yang lebih tua bicara, yang lebih duluan makan kerak katanya, ya kan makan kerak kan, yang lebih duluan makan nasi dari kita, yang dituakan selangkah, yang didahulukan selangkah, yang dituakan sehari, tentu didengarlah. Hanya Adam karena lupa, azamnya yang tidak kuat dan lemah, akhirnya mau mendengar pikiran, logika yang disampaikan, retorika yang dibawakan oleh iblis alaihi laknatullah, terpengaruhlah. Padallahuma bi ghurur. Allah tidak melarang kalian berdua mendekati pohon ini kecuali supaya kalian jangan jadi seperti malaikat. Mantap juga ya. Kalau seperti malaikat apa maknanya? Selalu dekat-dekat dengan Allah tabaraka wa taala dan jadi masyarakat atas. Karena malaikat itu tinggalnya di atas, disebut dengan al-mala'ul a'la, yaitu masyarakat tinggi, dia di atas. Inda malikin muqtadir, di sisi Allah yang maha berkuasa di atas. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah. Akhirnya kalian itu dilarang Allah makan ini, sebab makan pohon ini, makan buah pohon ini, siapa yang makan jadi malaikat. Kalau jadi malaikat, au takuna minal khalidin. Yang kedua, kamu nanti kalau tidak jadi malaikat tapi kekal di surga. Mendengar rayuan itu, siapa yang tidak ingin kekal di surga? Apa saja yang nak dimakan, terbayang sudah di hadapan. Apa saja yang nak diminta, belum selesai berkata sudah hadir di depan mata. Apapun yang apalagi terhayalkan, masya Allah sudah Allah berikan. Oleh sebab itu terpengaruhlah Adam. Awak nak kekal di tempat seperti itu. Akhirnya fadallahuma bi ghurur. Lalu iblis bisa merayu keduanya, menipu daya keduanya. Falamma dhaqas syajarata badat lahuma sawatuhuma. Setelah keduanya merasakan dari pohon itu, maka badat lahuma sawatuhuma, bertanggalanlah pakaian keduanya. Nah, kalau tanggal kain ini azab atau siksa? Azab atau nikmat? Hah? Dicabut, pertama dicabut pakaiannya. Makanya orang yang bertelanjang di dunia ini itu sebenarnya siksa, bukan nikmat. Jadi kalau ada anak kita, saudara kita, cucu kita, bahkan emak-emak kita tidak berpakaian di dunia ini, sebenarnya azab. Karena pada asalnya manusia itu berpakaian dan menutupi auratnya. Jadi sebenarnya kita kena pengaruh juga sama iblis alaihi laknatullah. Disuruhkannya kita menanggalkan pakaian, dianggap sebagai postmodern, sebagai lambang kemodernan. Tapi sesungguhnya itulah azab pertama yang Allah berikan kepada Adam dan Hawa akibat melanggar apa yang diperingatkan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, akhirnya berubahlah. Sebenarnya bukan berubah, sesuai dengan alur yang sudah Allah tentukan. Bukankah Allah sebelumnya sudah mengatakan di depan malaikat, di bumi itu akan kau ciptakan manusia sebagai pengelolanya? Sampai-sampai malaikat, ya bukan keberatan.
tapi merasa kok mereka pula yang dijadikan. Mereka itu punya sifat suka berbuat kerusakan, suka saling menumpahkan darah. Allah sudah ceritakan sifatnya manusia itu zalum. Apa zalum tadi? Sangat zalim, jahul, sangat jahil. Makanya Allah SWT, malaikat katakan, kenapa tidak kami saja? Sebab wa nahnu nusabbihu bihamdik, kami suka bertasbih dan memujimu. Padahal kan visi dan misi, visinya kembali ke surga, yang tempat asalnya misinya adalah al-ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Nah, sekarang yang paling sesuai untuk menjalankan misi itu sebenarnya siapa? Menurut pikiran kita, ayo, malaikat atau Adam? Ini nampaknya ada fanatisme kemanusiaannya nih. Kan kata Allah, saya tidak ciptakan misi kehidupan itu adalah untuk beribadah. Mana yang lebih pas untuk menjadi pengelola bumi ini yang diciptakan untuk beribadah, menjalankan tauhid di atasnya, manusia atau malaikat? Malaikat. Wa nahnu itu pikiran malaikat, itu retorika malaikat, itu logika malaikat. Kalau ibarat sekarangnya alasan filosofisnya, alasan logisnya, kemudian fakta akademisnya lengkap menurut pikiran para malaikat. Kami lebih berhak ya Allah, wa nahnu nusabbihu. Terasa diulang ayatnya ya. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Ketika Allah berfirman kepada para malaikat, aku akan ciptakan, inni ja'ilun fil ardi khalifah, aku ciptakan di atas bumi itu khalifah dari kalangan manusia. Malaikat bilang, qalu ya Rabbana ataj'alu fiha man yufsidu fiha, kenapa engkau ciptakan di situ man yufsidu fiha, yang suka berbuat kerusakan di dalamnya, wa yasfikud dima, dan suka menumpahkan darah. Ini tidak sesuai dengan visi dan misi yang ditetapkan. Banyak menumpahkan darah, banyak kerusakan, tidak akan terjadi ibadah yang serius di atas permukaan bumi. Ini retorikanya benar tidak? Retorikanya benar tidak? Logikanya benar tidak? Benar. Tapi Allah jawab, inni a'lamu ma la ta'lamun. Ternyata alasan logis, alasan filosofis, studi akademis tidak cukup membuktikan kebenaran dalam beragama. Karena ilmu Allah di atas segalanya. Studi akademis pakai sistem random sampling. Kemudian ukuran logis dan filosofis sering pada keadaan di saat kita berada di masanya. Sedangkan ilmu Allah menerobos seluruh batas waktu dan ruang. Oleh sebab itu Allah jawab, inni a'lamu ma la ta'lamun, aku tahu yang kalian tidak tahu. Singkat cerita, jadilah kita di sini. Nah, ini sejarah kita. Ini baru mukaddimah sih. Sampai jam berapa? Antum bilang sampai selesai, maka saya panjangkan mukaddimahnya tadi. Tapi isi tidak panjang. Saya biasa mukaddimahnya yang panjangnya risau. Isi tidak panjang. Nah, kaum muslim dan muslimat hanya sekitar, kalau bisa sekitar 2 jam jadi. Nah, nah, kita ambil yang apa saja, yang bikin tidak ngantuk saja Pak. Kalau panjang-panjang nanti sebentar baca ayat, sebentar baca hadis,
Ya, kalau tidak dengan alur cerita, memang kita ini sama kita. Kalau pakai model cerita, kita melek semuanya. Tapi kalau sudah mulai qala Allah, qala Rasulullah, inilah biasa itu, sama. Jadi tidak tua, tidak muda. Maka saya di kuliah pun, kalau saya tengok dah mulai dia nengok kiri kanan, saya arahkan lagi, ada cerita, masuk lagi. Tapi tidak pakai apa, tanpa terasa mereka fokus lagi, masya Allah, ya kan? Habis itu masuk lagi ke kaji yang sesungguhnya, sama Pak ya. Jadi mohon maaf kalau saya lama belok-beloknya. Ibarat filmnya banyak seniasnya, cerita dalam cerita. Terus terang saya sering dikritik oleh istri saya. Ocu ini kalau ceramah, dulu waktu masih muda dipanggil Ocu, tapi sekarang karena sudah punya anak dipanggil Abi. Saya bilang panggillah abang, biar terasa muda terus badan. Tapi tidak, dipanggilnya Abi. Yalah, apa boleh buat. Yang takut lagi pas sudah punya cucu nanti panggilnya saya jadi. Iya, batuk saya gitu. Tambah tua kita Pak. Oleh sebab itu setuju aja ketika anak saya masih menolak menikah. Alhamdulillah masih lambat dipanggil jadi sama istri. Nah, sebenarnya saya juga yang salah Pak. Saya tidak mau manggil dia adik, jarang manggil adik, panggilnya Ummu Abdurrahman misalnya. Akhirnya dia balas pula dengan Abu Abdurrahman. Cobalah panggil adik, dipanggilnya abang. Itulah salah, dari awal sudah salah. Allah musta'an. Semoga dia memaafkannya. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini cerita kita sampai kita di dunia ini. Allah utus, Allah kirimkan kepada umat manusia para perutusan. Karena Allah berjanji ketika ketika Adam dan Hawa diturunkan, termasuk juga iblis ikut turun, itu masalahnya. Jadi Pak, jadi perseteruan di atas terbawa pula ke bawah. Sama kita berseteru guru kita, murid lebih parah lagi. Maka saya pesankan kalau guru kelahi, murid jangan ikut membawa api, terbakar rumah semuanya. Sama juga ayah dan mak berbantah, anak-anak cepat tutup telinga. Paham tak? Kadang-kadang ada mak dan anak lupa dia ada anak di situ kan, bantah. Tiba-tiba anak bagi dia klub sana, nih klub sini. Akhirnya terjadi kasus seperti di penjarahan kenjuruhan. Itu saling saling bela. Ini klub ayah, ini klub ibu. Jangan. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Datang pula iblis, turun pula ke bumi. Dia dapat dispensasi dari Allah SWT untuk hidup sepanjang masa sampai hari kiamat. Subhanallah, ini pelajaran berharga bagi kita kaum muslimin. Kalau mau meminta kepada Allah dengan jujur dan khusyuk, dengan jujur dan benar, Allah beri. Iblis saja diberi, padahal dia seorang pendurhaka, apalagi kita yang taat-taat. Makanya jangan lupa selalu minta kepada Allah. Allah semakin kita meminta, dia semakin senang. Beda dengan manusia. Kalau banyak minta, orang semakin manyang. Tuh manyang, lawan daripada senang. Tidak tahu manyang. Tidak tahu. Kayak Mas Melayu tuh. Tidak tahu ya. Manyang pikiran saya gara-gara kamu. Katanya mana? Sumpek ya. Marah, jengkel. Iyalah. Antum sudah banyak lupa bahasa Melayu. Banyak orang udah lupa apa? Karena sering dengan bahasa istilah. Baiklah kaum muslimin, sampai di dunia ini tentu akan berbeda keadaannya dengan di surga. Di surga kita tak perlu berusaha semuanya dapat nikmat. Yang paling rendah sekalipun nikmatnya 10 kali lipat oleh yang paling senang di dunia. Orang paling senang di dunia ini dengan kekayaan dan kekuasaannya, ini nikmat yang diberikan kepada orang yang paling terakhir masuk surga lebih besar daripada orang yang paling bahagia di dunia 10 kali lipat. Oleh sebab itu, maka jangan sampai tidak masuk surga.
Jangan sampai tidak masuk surga hanya gara-gara sebungkus Indomie, hanya sebatas jabatan yang kadang-kadang di PAW, penggantian antar waktu, yang kadang-kadang kena reshuffle, yang kadang-kadang mati sebelum selesai, yang kadang-kadang sakit dan sebagainya. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah, jangan sampai kartu masuk surga kita hilang gara-gara sesuatu yang tidak berharga dan terbilang. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah, di dunia ceritanya sudah lain. Allah kalau meminjam istilah Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi, di dunia ini Allah berikan semuanya. Siapa yang mau Allah beri. Rezeki dunia ini Allah jamin. Allah jamin. Siapa yang bekerja, berusaha dengan sungguh-sungguh dapat. Sekalipun orangnya tidak beriman. Apa sebab? Tuan-tuan nak tahu nak? Dunia dan seisinya ini bagi Allah tak sama nilainya dengan sebelah sayap lalat. Tuan-tuan pernah enggak orang menjual sayap lalat? Ada pernah dengar orang menjual sayap lalat? Ada? Cobalah jual, kumpulkan. Tak akan. Jangan sayapnya, lalat aja orang tak mau. Lalat adalah makhluk paling terancam di saat damai dan saat perang. Ya, di mana hinggap di situ kena pukul, kena hoban kata orang sana. Ya, di mana dia hinggap di situ kena hoban. Ya, begitulah nasibnya lalat itu. Karena lalat di mana hinggap memang tabiatnya tidak baik. Sah? Dia suka hinggap di sampah-sampah. Makanya manusia pun kadang jadi tamsil juga bagi seorang, bagi kita, orang yang kerjanya cari kebusuk yang busuk-busuk itu manusia lalat. Kalau tempat yang dicarinya yang busuk-busuk, yang keluar pun darinya adalah yang bermudarat. Maka ada manusia, ada cerita kaum muslimin, orang sekuler pergi naik haji, lalu dia tahu ternyata di Makkah itu ada juga, mohon maaf ya, ada juga PSK katanya. Dia menyebutnya dengan bahasa pelacur. Cerita sama Buya Hamka, Buya, ternyata di Arab itu ada juga pelacur ya katanya. Masya Allah. Buya Hamka bilang, saya baru saja dari Amerika, diundang ke New York dan Washington, tidak ada pelacur di Amerika. Masya Allah. Nah, tentu orang sekuler ini kan biasa, dia tahu Amerika itu negeri bebas seks, sampai seks jantan sama jantan pun boleh di sana kan, tina betina sama juga, saking bebasnya mereka. Nah, tapi apa kata Buya? Saya ke Amerika, tidak ada perzinahan di sana, nggak ada pelacur di sana. Tentu dia tidak mungkin diterima, tidak mungkin lah Buya. Justru di sana lah yang banyak perzinahan, di sana yang banyak PSK. Lalu apa kata Buya? Wahai saudaraku, manusia itu sebenarnya apa yang dia cari itu yang dia dapat. Kamu ke Mekah cari apa? Cari pelacur, maka dapat pelacur. Cari yang buruk-buruk dapat. Cari pencuri dapat. Cari pemerkosa dapat. Sedangkan saya ke Amerika cari yang baik-baik, sehingga saya tidak menemukan yang buruk-buruk. Itu manusia apa tadi? Manusia lalat, cari yang busuk-busuk saja. Sedangkan ini manusia lebah, cari yang harum-harum, sehingga lebah menghasilkan madu tapi tidak asli. Ya, kalau madu asli tidak bisa dibawa pulang, marah istri. Iya, kalau mau asli tidak bisa dibawa pulang. Nah, asyirul kiram, kalau lalat itu hinggap di tempat-tempat kotor, ini kebun bunga harum mewangi semerbak, tapi yang dicarinya sampah yang jatuh di bawah itu.
Ya tak? Ada sampah. Bangkai lalat pun hari-hari cuma lalat tuh. Itulah. Kalau ada manusia seperti bahaya. Baik, kembali ke sini. Di dunia ini Allah jadikan semuanya punya kesempatan yang sama. Orang kafir dapat rezeki juga, bahkan mungkin lebih banyak dari orang muslim. Nah, Nabi ingatkan kita, "Lau anna dunya taswa 'inda Allahi ahadi janahi ba'udah atau janaha ba'udah lama razaqal makafira syarbata ma." Andainya dunia ini di sisi Allah sama dengan nilainya sebelah sayap lalat, Allah takkan beri orang kafir itu seteguk air pun. Ternyata di dunia ini air ini hampir semuanya dimiliki oleh orang itu tidak berani bilang kafir ya. Non muslim tidak apa-apa lah. Kan ada juga orang bilang, Ustaz tidak boleh dibilang kafir. Kan Allah sendiri mengakui agama orang itu, lakum dinukum waliyadin katanya. Kan bagimu agamamu, bagiku agamamu. Berarti mereka umat beragama. Tidak boleh disebut orang kafir. Dalilnya di mana? Di mana dalil itu? Dalam surat Al-Kafirun. Apa awal? Al-Kafirun apa awal? Qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah hai orang-orang kafir. Ya, tapi tidak boleh bilang orang kafir. Jadi lupa dia bahwa surat itu surat Al-Kafirun. Ya, dia bilang di akhir ayat surat itu tak boleh bilang orang kafir. Surat itu, ayat itu didapat dalam surat Al-Kafirun. Apa awal per ayatnya? Qul ya ayyuhal kafirun. Katakan hai orang-orang kafir. Lalu kenapa antum larang-larang? Orang kafir itu sendiri yang bilang inna kafarna bima ursiltum bih. Kami kafir kepada apa yang kalian diutus karenanya. Dan itulah datang orang-orang jahil, karena memang manusia itu super jahil, kecuali yang Allah beri ilmu. Maka Allah janjikan tadi sebelum Adam diturunkan, nanti kalau fa imma ya'tiyannakum minni huda, dikala datang kepada kalian hidayah dariku, petunjuk. Berarti petunjuk yang menyelamatkan, tidak pikiran, tidak perasaan. Sebab pikiran yang telah menjerumuskan Adam, perasaan yang telah menjerumuskan Hawa. Jelas? Maka siapapun yang menyandarkan agamanya dapat pemikiran dan perasaan pasti tersesat dan terjerumus, kecuali pikiran dan perasaan yang didukung dengan petunjuk ilahi Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya lahirnya pemahaman-pemahaman Islam dengan segala perniknya, dengan nama Islam ini dan itu. Kan ada sekarang di Indonesia ini paling banyak Islamnya. Di Indonesia paling banyak Islamnya. Sekarang sudah kita kaji, gara-gara alif lamnya sudah dibuang, sehingga banyak mudhafun ilainya. Ya, Islam agama kita apa? Tidak salah, al-Islam. Sebab kalau masih Islam masih bisa mudhafun ilaih. Islam jamaah, karena Islamnya nakirah. Islam Nusantara, karena Islamnya nakirah. Maka dari sekarang bilang agamamu apa? Al-Islam, sehingga tidak ada lagi mudhafun ilaih. Jelas ya? Ini ngaji nahwu. Baik. Nah, di dunia Allah berikan semuanya rezeki. Allah jamin rezeki dunia, tapi tidak jamin rezeki akhirat. Ingat kaum muslimin, rezeki dunia Allah jamin. Siapapun yang hidup Allah beri rezeki, tidak ada syarat beriman. Tapi rezeki akhirat diserahkan pada kita. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Siapa yang ingin silahkan beriman, siapa yang tidak silahkan kafir. Tapi konsekuensinya hidup itu memang pilihan.
Antum pilih beriman, antum masuk surga. Antum pilih kafir, maka bersedia untuk dihukum masuk neraka. Nah, kaum muslimin, oleh sebab itu maka keadaan kita di dalam kenikmatan dunia itu tidak tanda bahwa kita selamat di akhirat. Allah berikan kekayaan melimpah, Allah berikan kekuasaan yang langgeng, Allah berikan kemakmuran hidup, Allah berikan kesehatan badan, tidak menjadi bukti bahwa antum berada dalam kebenaran, bahwa antum berada dalam keselamatan. Karena Allah berjanji, wa numli lahum, kami beri mereka waktu, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun, nanti akan kami beri mereka istidraj, yaitu diberikan waktu, diulur-ulur sampai mereka ada yang kembali bertaubat, yang kafir masuk Islam, yang fasik bertaubat menjadi orang taat, yang belum hijrah menjadi hijrah, yang belum sunnah menjadi sunnah. Yang seperti ini adalah orang-orang yang beriman, yang mengikuti aturan dan arahan ilahi, sehingga akhirnya mereka di penghujungnya selamat. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dengan kalimat la ilaha illallah. Tahu nak antum nilai kalimat ini ya akhi? La ilaha illallah. Tahu enggak nilainya? Berapa? Hah? Pernah dengar? La ilaha illallah. Kalimat ini ditimbang dengan dunia dan seisinya. Lihat, dunia dan seisinya terdiri dari langit 7 lapis. Berapa beratnya? Pernah nimbang langit? Nah, di akhirat aja lah, nanti kita tengoklah. Nah, sebab timbangan kita tidak ada yang cukup untuk nimbangnya. Dari langit pertama ke langit kedua, dalam hadis Abdullah bin Mas'ud, walaupun mauquf tapi maknanya marfu', hukumnya marfu', dari langit pertama ke langit kedua hanya jarak 500 tahun perjalanan. Berarti besar tak langit? Mana lebih besar langit daripada bumi? Kami belum pernah ke langit, Ustaz. Nah, betul juga, nah, jawabannya benar itu. Tentu besar langit, karena di bawah kolong langit ini, tuan-tuan, seperti ahli fisika mengatakan, di atas sana ada bintang-bintang yang jumlahnya miliaran. Dan ingat, satu bintang itu ada besarnya bermiliar kali besar bumi ini. Kalau antum tak percaya, silakan naik ke atas. Saya tidak punya bukti apa-apa untuk menolak dan juga tidak punya dalil untuk mengiyakan. Tetapi yang jelas dari dalil-dalil yang kita ketahui bahwa bumi kecil sekali. Makanya kita membantah terus di sini. Karena kecil. Sah? Rezeki di bumi ini kecil. Makanya membantah kita. Dia dah punya 1000 hektar tanah, diambil oleh rakyat hanya 1 hektar, padahal milik rakyat asalnya kan, dapat dia HGU dari pemerintah, diambil oleh rakyat 10 hektar, diajaknya rakyat berlawan gitu. Ya, zalimnya luar biasa manusia ini, Pak. Ya, Pak ya. Diberikan hak guna usaha yang awalnya tanah itu milik ulayat masyarakat, tiba-tiba terolah oleh masyarakat setempat. Hanya hitungan sepersekian, 0,00 sekian persen dari yang dia nikmati, tetap juga membantah sama masyarakat. Yang harusnya mereka yang harus membina, walaupun tidak semua seperti itu, tapi mungkin kebanyakan. Ya, saya termasuk korban juga memang. Apa yang kau rasakan, ku rasakan juga. Nah, awak ada keluar biaya karena berharap juga jadi orang kaya, tapi ternyata hasilnya come jadi orang kaya. Tuh come hampir gitu. Hampir. Ya kan kita disuruh berusaha kan. Saya tidak banyak-banyak cita-cita saya. Tidak banyak lah. Ada yang perlu bantuan sedikit bisa saya bantu. Ada mahasiswa terlambat uang kuliahnya datang bisa saya lunasi dulu. Walaupun dengan mahasiswa rata-rata tidak dibayar.
rata-rata. Ya masih merasa berutang, bayar aja lah sekarang. Nah, ya, tapi pada umumnya yang mahasiswa minjam sampai hari ini rata-rata kalau tidak tamat hilang setelah itu, atau kadang-kadang terlupa. Karena memang hutang kita ke orang mudah dilupakan. Hutang kita orang ke kita yang piutang sering kita lupakan, tapi hutang jarang kita lupakan. Nasallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Sampai gara-gara orang pun, saya pun juga terlibat utang. Gara-gara orang. Karena terlalu sayang sama orang, lalu tanda tangan. Akhirnya, tapi antum mau tahu, mau bayarkan, saya sebutkan angkanya. Tapi kalau tidak usah ikut campur. Ya, kalau ada yang mau campuri, ya harus ikut urusannya. Kalau tidak usah tahu. Ya, doakan sajalah. Semoga Allah beri jalan keluarnya. Hutang orang saya tanggung, gara-gara sayang sama orang, lupa bahwa ini berbahaya. Nasallallahu alaihi. Kalau ada yang mau mendengarani sampai selesai, saya beritahu. Kalau tidak usah ikut campur. Nanti berat, aku tak akan sanggup, biar aku sendiri. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Jadi tadi sudah katakan, rezeki yang diberikan pada orang dan dalam keadaan maksiat, berpaling dari Allah Subhanahu wa taala, itu bukan tanda sayang. Karena ada orang yang menguji kebenaran, dia mengatakan sesuatu pendapat tanpa ilmu, saya siap diuji. Kalau seandainya saya salah, saya mati oleh Allah. Ya akhi, mati dan tidak mati itu ajal yang sudah ditetapkan, bukan karena ukuran benar atau tidak seorang. Yang seperti ada dulu seorang dokter, dia mengingkari sunnah-sunnah Nabi SAW. Dia berani adu data dan adu fakta. Bila saya salah, saya mati. Bila Anda salah, Anda mati. Bukan begitu caranya. Ini juga sudah ada sejak zaman jahiliyah. Model begini, Al-Walid ibn Mughirah membanggakan anak-anaknya yang banyak, hartanya melimpah. Andainya Allah tidak suka sama kami, andainya kami ini kafir pada Allah, seperti yang dikatakan Muhammad SAW, pasti harta-harta ini sudah dicabut Allah SWT. Pasti anak-anak sudah dimatikan oleh Allah SWT. Antum jangan menghukum Allah, Allah yang menghukum antum. Jelas. Jadi tidak ada hubungannya antara suka dengan tidak suka Allah dengan mati atau miskinnya seseorang. Bukankah kita semua sepakat Allah suka orang berbuat syirik? Suka. Tapi ada orang yang musyrik, memiliki rumah termahal di dunia. Pernah dengar? Ada seorang musyrik di India, dia bikin rumah dengan harga, kalau saya tidak salah, 21 triliun rupiah. Besar apa rumahnya? Rumah dengan nilai 21 triliun. Kalau saya tidak salah nih. Kalau ada yang tahu angkanya, perbaiki saja. Nah, 21 triliun itu APBD berapa provinsi? Tidak tahu antum, tidak ngikutin. Ini haram politik nampaknya. Nah, haram baca berita. Iya, Riau misalnya dengan 7, sekian triliun misalnya. Berarti kalau APBD Riau berarti 3 provinsi. Riau berapa penduduknya? Tidak tahu juga. Ya Allah ya Rabbi. Saya sudah tidak update juga. Iya, saya tidak update juga. Sekitar 5.600.000. Sambil berseloroh dengan kawan-kawan dulu menjelang pulang. Karena kawan-kawan kadang-kadang gara-gara tak sepaham langsung tak se-Islam. Itu yang payahnya. Langsung sedikit masalah berselisih langsung tak semanhaj. Jadi lupa dia manhaj itu bukan masalah yang parsial, bukan masalah fara'. Manhaj itu adalah siapa yang mendahulukan Al-Quran dan Sunnah, menta'zim as-salafus salih, sahabat Nabi dan tabi'in. Itu yang manhaj. Bukan maknanya adalah antum mesti begini sholat semuanya, tidak. Jelas? Ya sih. Atau misalnya setelah rukuk harus segini semuanya. Karena ada yang begini, ada yang begini. Atau misalnya harus setelah subuh harus ceramah sampai syuruk. Kalau tidak sampai syuruk berarti tidak manhaj. Ustaz ceramahnya sampai jam 7. Kami manhaj kami sampai jam
alarm berbunyi. Oh, itu bukan manhaj. Jadi kaum muslimin harus menghormati Allah SWT. Jadi ikhtilafat seperti ini. Lalu saya bilang, gini aja lah, nanti kita sama-sama pulang, antum ambil 5 juta, saya 600.000 aja tidak terkelola oleh saya. Ambil yang 5 juta, 600.000 biar untuk saya. Kan? Itu pun saya takkan mampu untuk mengelolanya. Oleh sebab itu kaum muslimin muslimat. Nah, ini orang kafir, musyrik, suka Allah kepadanya, tapi kenapa diberi harta yang melimpah seperti itu? Dia bisa bikin rumah, satu rumahnya gedung memang bertingkat dengan nilai 21 triliun, yaitu hidup 3 provinsi di Indonesia selama setahun. Kalau Riau 6.000 juta orang kali 3 18 juta hidup selama 1 tahun dengan pembangunan begini besarnya. Bayangkan. Tapi apakah Allah suka? Tidak. Demikian juga orang Islam. Orang Islam yang berpaling dari Allah tidak pernah terlihat di rumah Allah, hartanya naik terus saldonya. Tidak pernah mengaji di majelis-majelis ilmu, tapi harta perdagangannya meningkat. Tidak pernah berinfak ke rumah Allah, tapi masya Allah keuntungannya berlipat-lipat. Ini sebenarnya bukan nikmat, tetapi sebenarnya dia azab yang diundur Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu ingat kaum muslimin bahwasanya dunia ini tak seharga sebelah sayap lalat. Maka andainya Allah uji dengan demikian, iza ra'aitumullah yu'ti rajulan kullama yurid wa huwa fi ma'siyatillah fa'lamu annahu istidraj. Dan Nabi SAW kama qala SAW, kalau kalian lihat Allah berikan kepada seorang hambanya nikmat apa yang dia mau, tapi dia gunakan untuk maksiat, ketahuilah itu adalah istidraj. Allah beri waktu, Allah beri mungkin su'ul khatimah, na'udzubillah, dan tidak mustahil pula husnul khatimah. Nah, siapa yang sampai kepada risalah seperti ini, peringatan dari Allah dan Rasul seperti ini, cepatlah kembali. Mudah-mudahan di saat dia kembali, Allah terima taubatnya, Allah kembalikan dia dengan husnul khatimah. Semoga Allah SWT selamatkan kita semua, dan segala nikmat yang Allah berikan akan lebih nikmat bila dinikmati oleh sebagian besar umat. Nikmat itu berasut rasa nikmat. Makanya Abdul Malik ibn Marwan pernah ditanya, dia termasuk penguasa paling terkenal di Bani Umayyah. Ditanyakan kepada beliau, ditanyakan kepadanya, engkau sudah tidur di kasur yang paling empuk, sudah mengendarai kendaraan yang super mewah di zamannya, dan sudah beristri pula wanita-wanita yang super cantik. Apa yang paling membuat kau bahagia ya Amirul Mukminin? Apa dia bilang? Adalah yang paling membuat saya bahagia ketika seseorang punya hajat, saya bisa lepaskan hajatnya. Ketika seseorang dalam keadaan bersedih, bisa saya bergembirakan hatinya. Ketika seseorang memerlukan sesuatu, saya sampaikan keperluannya. Inilah sesungguhnya nikmat yang lebih nikmat daripada antum berganti-ganti rumah, apalagi berganti-ganti istri, berganti-ganti kendaraan, padahal orang lain tidak menikmati sama sekali. Cobalah, sebab tidak mungkin memberikan kebahagiaan kepada orang lain kecuali orang yang memang merasa bahagia. Kalau antum belum bisa membahagiakan orang, kebahagiaan antum masih di awang-awang, belum dalam dunia nyata. Pasti orang ini banyak kesaksian orang-orang yang dalam kehidupannya sebelum bertobat, dia dengan harta yang melimpah, tidak merasa nikmat. Seperti setelah dia datang ke masjid, pasti ada, dalam bahasa kitanya, kakok tangannya di situ, bekasnya. Kalau tidak, kipas angin, sajadah, atau ubin, atau kamar mandi, pokoknya ada dia sampai di situ. Pergi dia ke sekolah, mesti ada lokal, meja,
Dan kalau bertemu dengan ustadz misalnya, deh ustadz masih motornya motor butut ini lambat, sering terlambat pergi kajian ini, maka dia ganti, karena ini adalah bagian dari dakwah. Kalau perlu dia siapkan mobilnya, karena antum menyiapkan mobil untuk yang pergi berdakwah sama dengan ikut berdakwah. Nabi katakan, man jahaza ghazian faqad ghaza. Siapa yang menyiapkan persiapan seorang mujahid fisabilillah, dia sama dengan berjihad fisabilillah. Dan siapa yang ingin berdakwah dengan cara mencetak buku para ulama dan mencetak Al-Quranul Karim, tentu lebih utama, menjadi pahala jariah. Inilah sesungguhnya yang bahagia. Saya menyaksikan sendiri orang seperti ini di Madinah. Beliau pengusaha properti termasuk terbesar di Madinah. Lihat kaum muslimin, mobil orang belum inden dia sudah dapat, dia nikmati. Tetapi dia juga tidak lupa orang-orang di semua level kehidupan mendapatkan hasil dari jerih payahnya. Di kantornya dia kumpulkan orang-orang cacat untuk dipekerjakan supaya orang ini punya izzah dibanding dengan menerima bantuan tanpa bekerja. Sebenarnya dia bisa berikan belanja mereka. Didata orang-orang ini, kamu cacat kaki kasih 3.000 rial sebulan, ini enggak. Sengaja dia kumpulkan orang itu supaya ketika menerima ini terima gaji, bukan hanya sekedar terima kasih. Ya, kalau kita kan suami-suami ini bagian terima kasih, terima gaji kasih istri. Nah, ini terima, berharga baginya dan tak rusak air mukanya. Begitulah cara beliau. Kalau beliau bayarkan zakat, dia antarkan ke rumah mustahik, tidak nyuruh orang antrian sampai main pijak-pijakan. Dia bawa 2 koper uang, ya. Kalau itu kan rial isinya, dia antarkan ke rumah-rumah. Dia sudah punya data. Rata-rata dia sudah punya data. Siapa yang memerlukan, dia gedor pintu, assalamualaikum. Lihat, saya perhatikan sendiri cara dia memberi, supaya orang itu merasa dimuliakan. Tangannya yang di bawah, bukan tangan yang di atas. Ibaratnya diserahkan begini, jadi bukan diserahkan begini, tapi dia serahkan begini. Orang ngambil dari atas. Ini teknik yang luar biasa. Makanya walaupun kulitnya hitam, agak hitam seperti saya lah, lebih hitam sedikit dari saya, tapi bercahaya. Tapi ada orang yang kulitnya putih tetapi tidak menampilkan cahaya. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, inilah nikmat yang sesungguhnya. Beliau dalam segala keadaan selalu melepas kesusahan. Seluruh mahasiswa yang bawa istri dan keluarga belajar di Madinah, pulangan terakhirnya istri dan anak-anaknya ditanggung 100% ongkosnya oleh beliau. Kaya enggak ya? Ya, seluruh mahasiswa dari seluruh negara yang membawa keluarga, bahkan sekalipun ilegal, tapi dapat surat rekomendasi dari kampus, maka anak dan istrinya ditanggung oleh beliau seluruhnya 100%. Ada teman dari Australia, tetangga saya, anaknya 4, istrinya 1. Bukan 4 juga, istrinya 1. Nah, anaknya 4, istrinya 1. Di total biayanya hanya 28.000. Kan 2 piring sate lah ya, enggak ya? Tapi rial kali 4.000, 4 kali 2 8. 4 kali 2 8. Iya ya? 4 kali 2 112 juta. Awalnya dia ragu, Syekh mau tanda tangan atau tidak. Datang ke kantor beliau, ternyata dia tidak ada. Yang ada justru adiknya yang juga dosen. Di dua-duanya dosen kami nih, dosen. Ternyata abang dengan adik tak jauh beda. Ditengoknya, berapa sayang? 28.000 pak. Ustaz Syekh, dia tidak tanya lagi. Tidak ada yang lebih murah lagi, tawarlah dikit. Nah, dia tanda tangan. Dia langsung tanda tangan. Memang subhanallah, mereka betul-betul menikmati kekayaan. Miskin, alhamdulillah, mati pun dalam keadaan kaya. Dan bayangkan umat Islam mungkin dari seluruh dunia mendoakan beliau. Mudah-mudahan beliau diberikan Firdaus al-A'la. Merinding saya menyambutkannya, karena memang beliau berusaha.
Kalau beliau tidak sanggup dengan dirinya, dengan hartanya, dia akan melobi orang-orang yang berharta banyak yang dia kenali. Sampai-sampai dia sampai ke Raja Pahat untuk mencarikan solusi bagi mahasiswa yang tidak punya tempat tinggal. Nah, karena dia tahu nilai penuntut ilmu itu sama dengan mujahid fisabilillah. Dia menghargai. Dia siapkan gedung 14 lantai untuk tempat tinggal. Belum juga selesai, dicarikan lagi 4 unit gedung dengan masing-masing 4 lantai. Belum selesai juga, cari yang lain lagi. Semuanya ditanggung, baik ditanggung secara pribadi maupun melalui lobby dan lobby. Inilah orang kaya yang benar-benar menikmati. Semoga Allah perbanyak pula di negeri ini sehingga menjadi baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Allahumma aminna fi awtanina wa aslih a'immatana ulata umurina. Allahumma ja'al biladana Indonesia biladan aminatan mutmainnah sakha'an rakha'an ragadan ya rabbal alamin. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka at-tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Mohon maaf dan terima kasih. Hanya ini yang bisa saya sampaikan dan saya beri pada pagi ini. Kalau terlalu panjang dipotong-potong saja. Ya, kalau terlalu pendek sambung dengan yang lain. Ala yang salah hapus, yang benar catat dan hafalkan dan amalkan. Kayaknya cukup demikian dulu ya. Nah, yang baik-baik bawa pulang, yang kurang baik diperbaiki saja. Ya Pak ya. Terima kasih dan mohon maaf. Wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam wa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.